Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil tugas 21A8 koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Sigit Supriyatoro, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMK Negeri 2 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan fasilitator saya itu Ibu Ratri Gunaryanti dari UPT SMP Negeri 1 Sentani. Dan untuk pengajar praktis saya yaitu Bapak Amrin dari UPT SMP Negeri 2 Taruang. Pada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu model pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa, memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat yang dimilikinya, dan profil belajar siswa tersebut. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kriteria yang ingin dicapai. Lalu yang kedua adalah asesmen awal. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah strategi. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensial, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat yaitu adalah RPP, mengimplementasikan rencana pembelajaran diferensial dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah asesmen, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pada pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan ketiga aspek berikut: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Dan menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mengacu pada pencapaian kriteria atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pada pertanyaan ketiga, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini 2.1 dengan modul lain, modul 1 di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi, modul 1 yaitu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu adalah nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan ada profil pelajar Pancasila, dan ini saling berkaitan, saling terkoneksi sehingga membentuk sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara materinya, pada modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi,
di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, seorang guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid. Untuk modul 1.3, visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Untuk modul 1.4, budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian di kelasnya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, kalau kita cermati bahwa modul ini yang telah kita pelajari saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid merupakan nilai yang diperlukan seorang untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan murid. Keberagaman yang dimiliki setiap murid merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi guru untuk dapat merancang visi yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan membentuk budaya positif yang baik di lingkungan sekolahnya. Baik, itu tadi hasil tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.